Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat kami yang baik hatinya, masih ingat dengan kisah Rumi ketika ia mengundang gurunya datang ke rumah untuk ia hidangkan makan malam, tapi kemudian gurunya justru bertanya ketika hendak makan, "Rumi, tuaknya mana?" "Aku kalau tidak ada tuak nggak mau makan." Rumi terkejut. Kok bisa seorang yang akan mengajarinya ilmu-ilmu hakikat, ilmu-ilmu makrifat, meminta tuak sebagai pendamping makan malam? Rumi tentu galau, tapi dia baru sadar bahwa dalam metode belajar ilmu-ilmu hakikat atau makrifat itu dilarang membantah atau bertanya dengan guru. Jadi harus ada rasa percaya, walaupun itu aneh dan sangat tidak masuk akal. Kan begitu juga pola belajar Musa kepada Khidir, yang walaupun aneh tidak boleh bertanya, percaya saja. Karena percaya, Rumi kemudian berangkat dan dia tahu bahwa tuak itu hanya dijual di perkampungan Kristen. Cuman dia agak was-was sedikit karena dia kan seorang ulama besar di masanya, di tempatnya, punya banyak pengikut. Apa kejadiannya kalau masyarakat tahu ia pergi ke perkampungan Kristen, apalagi untuk membeli tuak? Pasti mati habis dia. Jadi dia berjalan mengendap perlahan masuk ke perkampungan Kristen untuk membeli tuak. Kebetulan ada masyarakat yang kebetulan melihat kenapa Rumi malam-malam begini keluar, bahkan ketika diikuti kok masuk ke perkampungan Kristen. Ini sangat aneh dan ini sangat mencurigakan. Diintipnya, diinvestigasinya. Kan biasa itu di masyarakat itu ada orang-orang atau kelompok-kelompok yang sangat suka untuk mengintip-ngintip apa kelakuan orang, bagaimana cara beragama orang, dicari salah dan sebagainya. Itu ada di mana-mana pola seperti itu. Dan dia kemudian si pengintip ini memanggil, memberitahukan kepada seluruh masyarakat tentang apa yang dia lihat bahwa Rumi sudah masuk ke perkampungan Kristen. Diintipnya, ternyata Rumi masuk ke sebuah toko tuak, membeli tuak, kemudian menyembunyikannya di dalam jubah ulamanya. Begitu Rumi keluar dari pintu gerbang perkampungan Kristen, sudah disambut oleh masyarakat yang kemudian dihardi. Rumi, rupanya ini ya perbuatanmu selama ini. Kerjamu malam-malam masuk ke perkampungan Kristen beli tuak lagi. Tidak kami duga. Seorang ulama yang mengajari kami, yang kami percayai, ia adalah seorang yang sangat alim ilmu, hafal Quran, hafal hadis. Ternyata kerjanya minum tuak. Rumi bergetar karena dia tahu bahwa kredibilitasnya akan hancur, kehormatannya akan musnah malam itu juga. Pada saat situasi semakin genting, masyarakat ingin menghajar, ingin memukul si Rumi, tiba-tiba muncul Syam Tabris, gurunya. "Hei, ada apa ini? Kenapa ribut-ribut?" Masyarakat menjawab, "Ini si Rumi ini, ulama yang selama ini kami percaya, ternyata seorang yang suka minum tuak." Gurunya menjawab, si guru Rumi menjawab, "Bukan, itu bukan tuak. Yang dibeli oleh Rumi itu adalah cuka. Dia sedang menyiapkan makanan untukku di rumah dan dia perlu beli cuka." "Tidak, kami tidak percaya," kata masyarakat. "Kalau tidak percaya, lihat saja." "Rumi mana?" kata gurunya. "Mana tuaknya? Coba tumpahkan ke tanah." "Itu bukan tuak. Itu adalah cuka. Lihat saja." Setelah ditumpahkan baru keluar aroma yang sangat menyengat dan diketahui bahwa itu memang cuka. Baru masyarakat kemudian minta maaf atas kesalahan persepsi atas tindakan mereka malam itu. Begitu masyarakat bubar, Syam Tabris berkata kepada Rumi, "Rumi, ini yang selama ini engkau cari dari masyarakatmu, dengan jubah besarmu, dengan jenggot panjangmu, dengan bacaan fasihmu, engkau ingin memperoleh kehormatan dan kemuliaan di hadapan mereka, seolah-olah engkau seorang ahli agama dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumi, satu kesalahan kecil saja yang akan nampak di mata mereka, maka engkau akan dihajarnya habis-habisan. Semua kredibilitasmu akan dihancurkan. Engkau telah mencari kehormatan, kemuliaan yang salah. Rumi, carilah kehormatan,
kemuliaan dan kredibilitas hanya dari Tuhan, bukan dari manusia. Saudara-saudara sekalian, dari pengalaman inilah kemudian muncul kata-kata Rumi yang terkenal, forget safety, live where you fear to live, destroy your reputation, be notorious. Lupakan kenyamanan, hiduplah di tempat di mana Anda takut untuk tinggal. Hancurkan reputasimu, jadilah orang yang terkenal atas kejelekanmu. Hadirin sekalian, Nabi Muhammad SAW ketika muda, dia terkenal sebagai Al-Amin, dipercaya bagaimana sikapnya. Ia berhasil membangun kredibilitas yang luar biasa, menjadi sosok kolaborator di tengah konflik masyarakatnya. Tapi begitu ia menerima pesan-pesan khusus dari Tuhan untuk mengupgrade spiritualnya, membawa jubah kekhalifahan, seketika kredibilitasnya dihancurkan. Ia dianggap orang gila oleh masyarakatnya ketika berbicara hakikat-hakikat tentang ketauhidan. Nun wal qalami wa ma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Muhammad dianggap gila, sinting, aneh dan tidak jelas ketika menempuh jalan spiritualitas yang khas sesuai perintah Tuhannya. Semua kredibilitasnya hancur seketika. 3 tahun lamanya ia bersama keluarganya didampingi oleh Abu Talib. Ia diembargo di sebuah lembah yang disebut dengan Syi'ib Abi Talib. Bahkan selesai dari embargo itu, mereka kemudian juga harus mengungsi sampai ke Madinah. Dikejar, dijelekkan, ditekan, dihabisi, dihancurkan, difitnah dan sebagainya. Tapi bukan itu lagi yang dicari oleh Muhammad. Muhammad tidak lagi membangun kredibilitas di mata manusia, tapi dia hanya membangun kredibilitas di mata Tuhan. Sejauh benar di mata Tuhan, dia tetap akan melakukan, tidak peduli apa kata masyarakat. Beragama itu levelnya macam-macam. Pada level awal, kita beragama dengan kealiman kita, ingin secara lahiriah terlihat baik, alim dengan baju, dengan bacaan, bahwa kita ada sosok yang mulia di mata mereka, punya kredibilitas, berusaha menyembunyikan segala cacat dan kelemahan kita. Tapi ketika Anda menempuh jalan khusus, jalan yang ditempuh oleh Isa, Musa, Ibrahim, Nuh dan semua nabi dari sisi Tuhannya, maka semua kredibilitas itu akan hancur berkeping-keping. Allah tidak mau kita masih punya kemuliaan di hadapan manusia, sementara kita ingin diangkat menjadi kekasihnya. Resiko untuk menjadi kekasih Tuhan, kredibilitas Anda akan dihancurkan di hadapan manusia. Pesan-pesan ini bukan bertujuan untuk mengajak kita semua menghancurkan kredibilitas, berbuat suka-suka atau aneh-aneh di tengah masyarakat. Tidak. Lakukan apapun maunya Tuhan, walaupun terlihat aneh di mata manusia, walaupun tidak disenangi, tidak disukai oleh manusia. Sufisme adalah jalan untuk mematikan diri, untuk mematikan seluruh kredibilitas duniawi kita, untuk kemudian membangun kredibilitas ilahi. Sufi adalah mutu qabla anta mutu. Matikan segala bentuk kemewahan, gelar, titel, panggilan-panggilan hebat Anda di hadapan manusia, untuk kemudian Anda hanya menjadi hambanya yang hina dan rendah. Sufi adalah cara untuk memperoleh kemuliaan hanya di mata Tuhan saja, dan terserah Tuhan apakah Dia ingin memperlihatkan kita mulia di hadapan manusia atau tidak. Itu bukan urusan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.